Perkenalkan, saya Herula Irina Purnama, CGP dari Kota Pontianak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka menggapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu petani. Pendidikan adalah tempat tersemayamnya benih-benih kebudayaan, sehingga pendidikan harus menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif agar menghasilkan siswa yang unggul. Yang ketiga, hasil cipta karsa dan karya, yaitu manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta karsa, karya, dan budi pekerti yang harus dikembangkan secara seimbang. Yang keempat yaitu bermain. Pada hakikat dan kodratnya anak adalah bermain. Jadi pendidikan yang diberikan pun harus bermakna dan menyenangkan. Yang kelima yaitu berpihak pada anak. Pendidikan harus memenuhi kodrat dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Pada berpihak pada anak ini, guru berhamba pada anak. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menuntut. Nah, jika saya umpamakan, apa itu menuntun? Menuntun di sini dapat saya umpamakan dengan menggiring bebek. Karena pendidik diumpamakan sebagai orang yang sedang menggiring bebek untuk mencapai tujuan. Ketika proses menggiring sedang berlangsung, ada kalanya beberapa ekor bebek akan keluar dari barisan yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jatuh ke selokan atau mungkin dimangsa oleh ular sawah. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita umpamakan kembali bahwa pendidikan itu bukan berarti harus dipaksakan untuk mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh penggiring. Sedangkan bebek-bebek tersebut ketika sampai di persawahan kosong, mereka dilepas untuk mencapai tujuannya, yaitu mencari makan. Nah, seperti halnya pendidik, kita menuntut mereka tumbuh kembang sesuai kodrat dan potensinya. Nah, salah satu tugas kita ialah mengingatkan ketika peserta didik terlena. Dalam pendidikan, tujuan utama Merdeka Belajar berbeda dengan bebek. Namun, dari perumpamaan tersebut dapat kita ambil dari kehidupan bebek. Bebek merupakan hewan yang selalu kompak, yang selalu berjalan beriringan. Bebek pun merupakan hewan yang penuh akan toleransi. Pernahkah kita melihat bebek berebut makanan? Tidak pernah, bukan? Nah, bebek juga dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Bebek dapat makan di kubangan yang penuh dengan lumpur. Namun bebek tetap dapat membedakan mana antara makanannya dengan lumpur. Bebek juga selalu memiliki berbudaya antri. Nah, barisan bebek sering terlihat berjajar rapi seperti orang yang sedang antri. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengidentifikasi potensi keberagaman peserta didik kita yang kemudian kita arahkan peserta didik kita ke arah potensi yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Nah, jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pendidik di Indonesia, saya yakin tahun 2045 maka Indonesia benar-benar akan melahirkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter. Uji kebangkitan
Debu. Apa?